Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam bab adab qada hajat dari kitab Ibnu Hajar Asqalani, yaitu Bulughul Maram. Kemarin kita sudah tuntaskan tentang yang berkaitan dengan wudu, yang wajibnya, yang sunnahnya, dan juga pembatalnya. Dan juga kemarin kita sudah praktek wudu. Dan di pada hari ini kita bahas tentang bab adab qada hajah. Yang di sini oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah diselipkan di antara wudu dengan mandi. Oleh Ibnu Hajar Asqalani diselipkan di antara wudu dengan mandi. Wudu dulu dibahas, kemudian dimasukkan adab qada hajat, kemudian baru setelah itu bab al-ghusl, mandi. Jadi diselipkan di antara dua cara bersuci. Satu dengan cara suci hadas kecil, yaitu mandi, wudu, kemudian dengan hadas besar, yaitu dengan mandi. Dan di tengah-tengahnya ada adab qada hajat. Wallahu a'lam bishawab, kenapa beliau menyempilkan di tengah-tengah antara wudu dengan mandi. Dan di sini beliau di dalam kitab qada hajat, dalam bab qada hajat, beliau memasukkan sekitar 21 hadis. Memasukkan sekitar 21 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau di kitab yang Anda pegang, ini nomor hadis ke-79. Nomor hadis yang ke-79. Enggak tahu apakah berbeda dengan kitab yang dipegang? Sama Pak Miftah? 93. Pak Andi? 93 juga? 84 93 79. Ini antum? Beda lagi, Pak. Sembilan tiga juga belakang, Pak. 77, masya Allah. Berarti 3 beda ya. Saya 79, Pak Andi dengan Pak Miftah 93, dan kemudian Pak Haryanto 77, insyaallah. Ini hadis yang sedikit berbeda di dalam penomorannya, karena berbeda di dalam menomorkan hadis yang menyebutkan wa fi riwayah. Ada yang sebagian memasukkan ini 2 hadis, ada yang memasukkan 1 hadis. Jadi berbeda para ulama di sana. Tapi intinya sama, jumlah hadisnya, maksudnya hadisnya itu sama saja yang disampaikan di dalam kitab yang dipegang ataupun yang dipegang oleh antum yang lainnya sekalian. Maka di sini beliau rahimahullah taala memulai hadisnya dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dimana beliau ini adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun usianya masih kecil. Usianya Anas bin Malik ketika pertama kali bertemu dengan Rasul hanya sekitar 7 tahun. Riwayat yang bilang ada 6, ada yang menyebutkan 6, dan ada riwayat yang menyebutkan 10. Kita anggap bilangannya 10 yang paling besar. 10 tahun. Kalau seandainya 10 tahun, tapi tiba-tiba dia bisa menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalam qada hajat banyak juga riwayat dari Anas bin Malik. Banyak juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Bahkan kalau nggak salah 3 hadis yang ada di dalam kitab adab qada hajat ini semuanya dengan Anas bin Malik. 3 hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamah akhrajahu al-arba'ah wa huwa ma'lulun. Di sini Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala memasukkan sebuah hadis
yang beliau sebutkan di akhirnya wa huwa ma'lulun. Dan hadis ini ma'lul. Berarti ada illah yang membuat hadis ini lemah. Sama seperti di dalam bab nawaqidul wudu. Beliau memasukkan malah hadis yang berkaitan dengan naum terlebih dahulu daripada pembahasan tentang hadis yang berkaitan dengan baul atau dengan pipis ataupun buang air besar. Tapi beliau memulai dengan naum, tidur. Nah, di sini keunikannya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, memulai hadis pertama babnya sedikit ada hadis yang bermasalah. Di sini setelah beliau menyebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau masuk ke dalam khala nanti kita bahas tentang di hadis yang keduanya, yaitu di kamar mandi. Ketika Rasulullah SAW ingin masuk ke dalam kamar mandi, wada'a khatamah. Rasulullah SAW itu menaruh khatamnya, menaruh cincinnya. Di hadis ini wada'a menggunakan kata wada'a khatam, menunjukkan Rasulullah SAW ketika mau masuk kamar mandi dilepas kemudian ditaruh. Di hadis yang lainnya menyebutkan beliau enggak sampai melepas tapi menggeser ke digeser ke belakang, ke bawah. Cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian digeser ke bawah. Ada dua. Nah, tapi riwayat yang pertama di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar sendiri adalah ma'lul. Ma'lul ini berarti cacat. Hadisnya ada cacat. Yang akhirnya para ulama menyebutkan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka di sana para ulama berpendapat lah, ada yang menyebutkan haram hukumnya membawa cincin. Maksudnya kenapa sih membawa cincin? Karena cincin Rasul sebelum kita masuk ya, ada nakasnya atau ada ukirannya Muhammad Rasulullah. Ada tulisannya Allah. Ada Allah. Maka di sini dibahas. Maka kenapa sih dibuka? Karena di dalamnya ada tulisannya Allahnya, ada lafzul jalalah, ada zikrullahnya. Maka ketika itu para ulama membahas pertama hukumnya adalah haram, kemudian ada yang makruh, kemudian ada yang kalau saya bilang boleh kalau zikir ataupun lafaz saja, bukan Al-Quran. Kenapa berbeda ini? Pertama berbeda di sisi hadisnya, di sisi hadis tersebut. Nah, bedanya kenapa bilang haram? Ini berkaitan dengan hadis yang lain yang dibawa untuk menguatkan hadis ini. Karena hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Karena kelemahannya hadis tersebut. Karena ada cacatnya. Bahkan disebutkan ini kesalahan di dalam seorang rawi yang bernama Hamman. Yang seharusnya menyebutkan bukan wadha'a khatamah. Menyebutkan aslinya khatamnya Rasulullah SAW itu min warik. Sudah hadis tersebut menyebutkan bahwa Anas bin Malik menceritakan bagaimana khatamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cincinnya Rasul yang terbuat dari perak. Pertama, kalau di kisah pertama beliau buat dari emas, kemudian beliau ambil dan beliau buang, kemudian beliau bikin lagi dari perak. Cincin Rasul dari perak. Nah, tetapi di sini karena salah Hamad, malah nyebutannya wadha'a khatamah. Idza dakhala al-khala wadha'a khatamah. Nah, di sini kenapa bisa ada perbedaan antara makruh dengan haram? Kenapa para ulama menyebutkan ada makruh dan menyebutkan haram? Karena perbedaan mereka di dalam asasnya.
Bedanya apa? Asal perintah hukumnya wajib. Wajib ya. Kecuali dalam masalah adab. Kalau di masalah adab bukan wajib tapi sunnah. Larangan berarti makruh. Ada sebagian para ulama lagi menyebutkan enggak seperti yang atas, berarti hukum asal perintah itu wajib, kalau hukum asal larangan itu haram. Maka bedalah pendapatnya di sini. Dari perbedaan usul fikih. Kenapa para ulama berbeda? Bukan karena hadisnya yang beda, tapi apa? Karena asas qawaidnya yang berbeda di antara para ulama. Di sini kenapa bisa haram, di sini kenapa bisa makruh? Karena qawaidnya mereka berbeda. Satu ada menyebutkan kalau dalam permasalahan adab itu kalau larangan hukumnya makruh asalnya, kecuali ada qarina, ada tanda lain yang menunjukkan haram. Kecuali ada tanda lain yang menunjukkan haram. Kalau perintah dalam permasalahan adab itu asalnya sunnah, kecuali ada tanda lain menunjukkan dia wajib. Maka di sini berbeda. Menyebutkan karena hukum asal ini dilarang. Kalau seandainya menyebutkan hukum asal dalam adab itu haram, maka haram. Kalau menyebutkan makruh, maka makruh. Nah, kemudian ada yang ketiga di sini menyebutkan boleh. Kenapa? Karena hadisnya ma'lul. Karena hadisnya cacat. Karena hadisnya cacat, maka disebutkan boleh kalau seandainya cuma hanya lafaz seperti ini. Lafaz Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka itu masih diperbolehkan. Tapi pada asalnya dijauhkan. Bukan bermudah-mudahan kita memasukkan lafaz Allah Subhanahu wa taala dalam kamar mandi, bukan. Nah, boleh karena hadisnya begitu. Kecuali dalam mushaf. Dalam mushaf maka ijma' para ulama tidak diperbolehkan mushaf dibawa ke kamar mandi. Mushaf tidak diperbolehkan dibawa ke dalam kamar mandi untuk mushaf. Tapi kalau hal yang seperti zikir, misalnya kita baju kita Allahu Akbar, misalkan masuk kamar mandi, maka pada asalnya itu hukumnya adalah yang kuat, yang anak kuatkan itu makruh atau haram. Karena ihana ala ismillah. Karena apa? Merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan ke dalam tempat yang tidak selayaknya. Nah, di sini karena alasannya ke sini. Tapi kenapa disebut haram? Karena ada dalil yang lain menunjukkan keharamannya. Karena apa? Merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati sekarang. Ketika kita memiliki baju, celana, jaket, sweater, topi, ketika ada tulisan la ilaha illallah atau tulisan Allahu Akbar atau subhanallah ataupun hal yang lainnya dengan bahasa Arab, maka jangan dimasukkan dalam kamar mandi. Kadang kita semangat, masya Allah ya, pengen baju tulisannya la ilaha illallah. Kemudian, tapi perhatikan, jangan sampai masuk kamar mandi. Jangan sampai masuk kamar mandi. Jangan kita mudah untuk masukkan kamar mandi. Bagaimana kalau nyucinya? Nyuci berarti harus di luar, jangan di dalam kamar mandinya. Harus di luar kamar mandi, jangan di dalam kamar mandi. Walaupun di sini Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, kita kembali ke hadisnya. Wadha khatama akhrajul arba'ah. Dikeluarkan oleh empat imam. Siapa aja maksudnya 4 imam ini? Imam Ahmad, Imam Syafi'i. 4 imam siapa aja? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik,
Apa? Imam Abu Hanifah. Bukan. Itu kalau disebutkan 4 imam dalam fikih. Kalau 4 imam dalam hadis ini bukan. Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau akhrajahul arba'ah dalam hadis pasti 4 itu. Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Kalau disebutkan 4 imam dalam hadis, dalam fikih baru 4 tadi. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah jami'an. Nah, di sini lihat beliau akhrajahul arba'. Dikeluarkan dari 4 imam dari Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Tapi beliau sebutkan wa huwa ma'lul. Dan akan tapi hadisnya ada cacat. Kalau kita lihat lagi perinci dari setiap hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, kemudian Tirmizi, Nasai dan juga Ibnu Majah, mereka juga mengomentari hadis ini. Kayak Abu Daud rahimahullah taala itu mengomentari hadis ini. Ketika beliau menyebutkan hadis ini, kemudian beliau sebutkan haditsul munkar. An-Nasai rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis ini, beliau sebutkan di belakangnya ghairu mahfuz. Hadisnya enggak terjaga. Kalau pertama Abu Daud menyebutkan hadisnya munkar, tapi yang kedua Imam Nasai menyebutkan dalam kitabnya sendiri setelah mengeluarkan hadis ini, hadisnya enggak terjaga. Hadisnya tidak terjaga. Karena apa? Kesalahan tadi pengucapan dari seorang ulama Ahmad. Nah, di sini kita ketika membaca sebuah kitab hadis, jangan mencela seorang penulis. Kalau seandainya dia menuliskan hadis dhaif di dalamnya. Jangan mencela, karena bisa jadi emang beliau sengaja nulisnya. Beliau sengaja nulis hadis tersebut di dalam kitabnya dhaif, tapi beliau sebutkan nanti salahnya. Apalagi dalam sini kitab para ulama ini Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah tidak mensyaratkan hadisnya harus sahih di dalam kitab tersebut. Enggak mensyaratkan. Maka bisa hadis dhaif masuk dalam kitab Sunan Arba'ah. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Bisa masuk. Dan bahkan ada hadis maudhu di dalamnya. Ada hadis palsu juga termasuk kemasukan karena mungkin kurang telitinya ketika itu ataupun hal yang lainnya. Dimasukkan, tapi beliau sebutkan kecacatannya. Hadis ini ghairu mahfuz tadi perkataan Ibnu Nasai. Kalau kata Abu Daud, hadisnya munkar. Hadisnya munkar. Kecuali hadis kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena mereka mensyaratkan hadisnya harus sahih. Mensyaratkan penulisannya harus hadis sahih. Nah, maka ketika dalam kitab selainnya butuh penjelasan bahwa hadisnya sahih enggak. Apalagi kutubus sunan atau buku kutub ahkam itu butuh hadis ini sahih enggak. Maka di sini Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyebutkan hukumnya. Maka kita sering kan dari awal menyebutkan wa huwa dhaif atau wa dha'ful hadis. Beliau sering menyebutkan hal demikian, hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Karena enggak masalah hal tersebut. Asalkan disebutkan kecacatan atau disebutkan kedhaifannya dalam hadis yang disebutkan oleh penulis. Maka selain nanti berarti Abu Daud, Tirmizi ini enggak benar nih, masukkan hadis yang lemah. Bahkan kalau kita lihat pun sebagian ulama ada yang mengumpulkan sengaja hadis-hadis yang lemah. Seperti Ibnu Adi rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis lemah supaya menjelaskan kepada umat bahwa ini hadisnya lemah. Kamilul fid du'afa nama kitabnya. Kemudian juga kayak Ibnu Jauzi mengumpulkan bahkan hadis maudhu, hadis-hadis yang palsu, untuk menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Ini hadis yang pertama. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis ini ketika masuk ke dalam kamar mandi, beliau melepas cincinnya atau memindahkan posisi ke bawah ketika beliau masuk khala. Karena di dalam cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam ada tulisan Muhammad Rasulullah. Cincin Rasulullah hilang di tangannya
Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat jadi khalifah. Maka cincin tersebut diwariskan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mewariskan kepada Umar. Umar mewariskan kepada Utsman dan akhirnya oleh Utsman terjatuh di sebuah sumur Aris di dekat Masjid Kubah, Masjid Kubah. Dekat dengan Masjid Kubah, karena ada sumur namanya sumur Aris. Beliau ketika lagi ingin berwudu taunya jatuh. Atau ketika itu beliau menitipkan cincin tersebut kepada seseorang, kemudian orang tersebut juga lalai dan akhirnya jatuh ke dalam sumur. Ketika sudah dikuras 3 hari dan tidak ketemu cincin Rasulullah SAW, dan sampai sekarang tidak ketemu. Dan kemudian baru di zaman Utsman dibuat barulah cincin. Dibuat baru cincin Rasulullah SAW. Jadi masa khalifah Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka itu pakai stempel Rasul, nggak pakai stempel lain. Jadi ketika mereka menulis surat pakai stempelnya Rasul. Rasul kenapa mau pakai cincin? Itu karena untuk menstempel surat. Bukan sekedar buat gaya-gayaan, bukan. Karena ada keperluan untuk stempel. Ketika beliau ingin membuat surat kepada Rum, ingin membuat surat kepada Persia, kepada Yaman, Mesir, maka ketika itu seorang sahabat nanya, "Ya Rasulullah, raja itu enggak akan menerima surat kecuali ada stempelnya." Maka Rasulullah memerintahkan seorang untuk membuat cincinnya. Pertama dibuat dari emas, kemudian datang larangan, kemudian Rasulullah buang cincin tersebut, kemudian diganti oleh Rasul perak. Yang ukirannya itu dari batu Habasyah. Dari batu Habasyah. Maka setiap Rasulullah nulis, maka beliau stempel langsung. Setelah ditulis oleh sahabatnya, kemudian langsung beliau stempel dan dikirim ke raja-raja yang ada ketika ingin mengirimkan surat kepada mereka. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu as-sab'ah. Maka dikeluarkan 7. Nah kalau 7 gini berarti 4 tadi ikut. Tinggal tambahkan siapa? Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal musnadnya. Berarti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Sebuah doa ketika kita ingin masuk ke khala, masuk ke kamar mandi dengan doa Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka adab yang pertama tadi yaitu menjauhkan dari nama Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an masuk ke dalam kamar mandi. Maka adab selanjutnya adalah baca doa. Membaca doa. Maka kalau kita lihat hadisnya, redaksinya iza dakhalal khala. Iza dakhalal khala. Ini disebutnya apa? Fi'il apa? Dakhala. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi menunjukkan waktu yang lampau. Idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berarti apa maksudnya? Ketika Rasulullah telah masuk kamar mandi baca doa. Seperti itu kan? Kalau kita lihat secara zahirnya. Ya enggak? Karena pakai fi'il madhi. Setelah masuk. Duduk. Bisa idza jalastu ala kursi thumma qultu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Misalkan ketika kalau seandainya aku sudah duduk di atas kursi, maka aku berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aku minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika sudah duduk. Berarti kalau itu sudah masuk. Kalau secara zahir kalimat, secara zahir kalimat, tetapi maknanya tidak. Karena apa? Karena di dalam kamar mandi dilarang untuk berzikir. Di dalam kamar mandi dilarang untuk membawa mushafnya, membawa zikirnya, apalagi untuk berzikirnya. Maka hadis ini tidak bermakna lampau. Maka ada kalau di sini tidak bermaknanya lampau atau sudah masuk. Berarti apa? Berarti sebelumnya. Apalagi dikuatkan dengan riwayat lain. Maka pentingnya menjamak hadis, mengumpulkan hadis. Riwayat lain menunjukkan idza arada. Menggunakan arada. Jikalau Rasul ingin masuk kamar mandi, maka jelas di sana Rasul membacanya sebelum masuk. Sebelum masuk. Maka jangan baca ketika masuk. Atau kamar mandi kita sering kadang nih. Kamar mandinya itu bentuknya pintunya yang tutup ke dalam. Yang ke dalam kamar mandi. Kemudian kita tempel doa masuk kamar mandi. Itu salah. Karena apa? Zikir tersebut akan masuk ke dalam kamar mandi. Atau di pintu luarnya ditulisnya doa keluar ya. Berarti di belakangnya pintu keluar. Ini selalu masuk ke kamar mandi. Nah, makanya nggak boleh, jangan tempel doa kamar mandi di pintu. Tapi tempelnya di tembok mungkin, supaya anak kita membaca. Di tembok luar kamar mandi. Supaya tidak masuk zikir ke dalam kamar mandi. Maka tempel di sini. Oh, ini doa masuk kamar mandi. Oh, yang ini nak bawa keluar kamar mandi. Kalau masuk baca ini nak, kalau keluar baca ini. Nah, di dalam riwayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu Allah, oh ya Allah, aku berlindung dari setan khubus dan juga setan khaba'ith. Para ulama membagi khubus maksudnya setan laki-laki dan khaba'ith itu setan perempuan. Jadi minta perlindungan dari setan. Tanpa menambahkan riwayat bismillah. Tanpa menambahkan riwayat bismillah. Jadi ketika masuk kamar mandi cuma hanya baca doain, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ada riwayat lain yang menambahkan bismillah. Jadi bismillah dulu, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada bismillahnya. Dan hadis ini emang ada perselisihan di tengah-tengah para ulama. Kesebutannya, ketetapannya. Ada di antara mereka yang mendhaifkannya dan ada yang mensahihkannya seperti Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Dan anak pribadi lebih condong kepada menguatkan hadis tersebut. Maka ketika ingin masuk kamar mandi itu baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bagaimana kalau seandainya telanjur kita sudah masuk kamar mandi lupa baca? Boleh enggak kepala kita dong keluarin? Ya kan? Ini keluar, kepalanya dong keluar. Oh, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh enggak? Ini saking malasnya melangkah ya. Maka hal tersebut tidak selayaknya kita lakukan ya. Karena kurang beradab. Maka kita keluar sedikit cuma berapa langkah, cuma 2-3 langkah keluar, kemudian baru baca lagi di luar. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Fungsi baca bismillah kata Rasulullah SAW itu akan menutup mata setan laki-laki dan perempuan. Akan menutup mata setan laki-laki dan setan perempuan. Maka ketika kamar mandi, walaupun mereka ada di dalam kamar mandi, mereka nggak bisa lihat kita, nggak bisa melihat aurat kita. Karena apa? Dengan bismillah ini yang menutup mata-mata mereka dari penglihatan kepada aurat-aurat kita. Maka penting kita baca bismillah dulu sebelum masuk. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan kita langsung masuk tanpa baca doa sama sekali ya.
Tadi di dalamnya kita akhirnya berpikir macam-macam dan akhirnya terjadi sebuah maksiat. Kemudian sunnah yang lainnya, karena ketika saya baca tidak ada yang menyebutkan sunnah yang lainnya, itu adalah masuk dengan kaki kiri. Ketika masuk dengan kaki kiri. Kemudian ketika keluarnya dengan kaki kanan. Kenapa kaki kiri dahulu dan kenapa keluar itu kaki kanan terlebih dahulu? Masuk kaki kiri dulu. Keluar kaki kanan dulu. Kenapa? Sifat buruk. Tempat buruk. Karena Rasulullah itu yuhibbu tayammun fi kulli sya'nihi. Karena Rasulullah itu menyukai sesuatu yang kanan di dalam setiap perkara beliau, perkara-perkara yang baik. Nah, kenapa di sini masuk pakai tangan kaki kiri? Karena apa? Kamar mandi tempatnya tidak baik, banyak para setan. Maka beliau mendahulukan kaki kiri. Kemudian keluar, kenapa kaki kanan duluan? Karena supaya keluar terlebih dahulu sisi kanan beliau. Supaya keluar dulu sisi kanan beliau Rasulullah alaihi wasallam. Nah, kita kembali. Idza dakhalal khala. Al-khala. Al-khala. Apa yang dimaksud dengan khala? Apa yang dimaksud dengan khala? Apa yang dimaksud dengan kamar mandi? Apa yang dimaksud dengan kamar mandi, Pak? Kamar mandi belakang ya. Tempat buang air ya, boleh. Apa yang dimaksud dengan kamar mandi? Ini para ulama membagi dua. Ada disebut kamar mandi yang ada bangunan, dan kamar mandi yang tidak ada bangunan. Kalau ketika kamar mandi yang ada bangunan, maka kita gampang baca doanya kan? Ketika mau masuk pintunya. Bagaimana kalau seandainya kamar mandinya nggak ada bangunan, di padang pasir atau di tengah sawah? Kalau kita kan, mereka nggak ada sawah, mereka adanya pasir, padang pasir, maka kita tengah sawah. Kapan kita baca doa tersebut? Kapan kita baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Kapan? Ketika kita ingin menginjak sebuah tempat yang kita pengen buang kodok aja di situ. Misalkan kita di sahra ya, di sebuah lapangan ya. Kemudian kita ingin buang airnya di sini. Mau pipis di sini misalkan, ya kan? Maka sebelum kita menginjak kaki kita ke sana, baca di situ doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru pakai kaki kiri dulu ya. Kemudian baru turun. Baru buang air. Jadi bacanya sebelum menginjak tempat yang kita ingin buang air. Maka di sana tempat bacanya. Karena Rasulullah SAW membaca doa ini ketika di padang pasir. Nanti setelah ini kita kejadian ketika Rasul pipisnya ataupun buang airnya di lapangan. Jadi ketika di tempatnya, keluarin gimana? Sama. Keluarin berarti keluar dari tempat tersebut. Berarti nanti baca doanya, doa keluar ke kamar mandi. Nah, baca doa ke kamar mandi itu ketika sudah keluar. Bukan baru setengah kaki kanan langsung baca gitu. Tapi keluar dulu sempurna baru baca doa tersebut. Ya sama ke tempat tadi. Kalau seandainya tempat tadi, maka keluar dari lokasi tersebut, maka sudah boleh baca doa setelah kamar mandi. Doa setelah masuk kamar mandi apa? Cuman hanya ghufranak. Tambahannya yang lainnya itu hadisnya sangat lemah. Karena ada lagi panjang yang lainnya, tapi hadisnya sangat lemah.
maka cukup dengan ghufranaka saja. Jadi masuk dengan kaki kiri sebelum masuk membaca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Kemudian keluar dengan kaki kanan. Setelah itu kemudian baca ghufranaka. Kenapa ghufranaka? Kenapa di situ minta ampun? Apakah pipis dan buang BAB itu dosa? Pipis dengan BAB itu dosa, maka kenapa kita minta ampun? Kenapa minta ampun? Kenapa kita bacanya ghufranaka? Kenapa Rasulullah mengajarkan kita dengan ghufranaka? Karena ketika di dalam kamar mandi kita luput dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Ketika kita luput untuk berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau beristighfar. Karena enggak bisa berzikir di dalam kamar mandi. Berarti apa? Ada waktu yang tidak bisa berzikir. Ada waktu yang tidak bisa berzikir, maka ketika beliau keluar maka beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah ya. Kalau kita mau di dalam kamar mandi, di luar kamar mandi kadang enggak zikir ya. Asik dengan kehidupan kita. Tapi Rasulullah SAW tidak. Ketika masuk kamar mandi merasa bersalah ya dengan tidak berzikirnya, maka beliau keluar dengan membaca ghufranaka. Yang dilarang berzikir kita sebagai pelaku yang masuk kamar mandi. Tapi kalau orang lain yang berzikir di luar kamar mandi, boleh? Boleh. Misalkan di sini kita kamar mandi sini kan bisa ya antara kamar mandi dengan tempat wudu. Maka di tempat wudu dibaca Quran enggak masalah. Dia baca Quran murojaah di depan kamar mandi, enggak masalah. Karena bukan di dalam. Yang dilarang itu di dalam. Ketika dia masuk maka berhenti. Nah, bagaimana kalau seandainya kita di dalam kamar mandi, kita mendengar murotal, atau kita mendengar seorang yang membaca Al-Quran? Boleh? Boleh. Kenapa? Karena itu bukan perbuatan kita. Kita cuma mendengar, bukan yang berbicara. Yang dilarang berbicara ataupun berzikirnya, dilarang membaca Al-Qurannya, bukan mendengar Al-Quran atau mendengar zikir dari keluar kamar mandi. Nah, berarti dari sini juga kita menunjukkan bahwa setan itu ada dua jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Tidak ada jenis yang ketiga. Tidak ada jenis yang ketiga. Karena saya pernah membaca satu potongan video di YouTube. Ketika itu orang tersebut, "Kamu laki-laki atau perempuan?" "Saya netral." "Saya di tengah-tengah." Lucu. Saya kirain bercanda. Terus sampai kesal si rektornya udah keluar. Di sini cuma khusus untuk orang laki-laki atau perempuan. Kalau yang bukan, silakan keluar dari tempat ini. Sampai sedemikian ya LGBT di tengah-tengah kita. Sudah mulai marak. Maka kita sebisa mungkin untuk bisa menahan atau mengkantor LGBT tersebut. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis ketiga dari Anas bin Malik juga. 3 hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatun min ma'in wa anazatan fa yastanji bil ma'i muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke dalam kamar mandi. Fa ahmilu ana wa ghulam nahwi. Kemudian Rasulullah itu membawa aku, kata Anas bin Malik, dan juga anak kecil yang usianya semisalku. Usianya semisal Anas. Apakah di sini maksudnya mereka itu dibawa ke kamar mandi oleh Rasul? Enggak. Rasul masuk kamar mandi sendiri, enggak bersama mereka. Tapi maksudnya apa? Di sini kamar mandinya adalah kamar mandinya Sahra.
Kamar mandinya adalah kamar mandi lapangan, bukan bangunan. Bukan bangunan. Maka diajak itu Anas dan anak kecil yang lain. Untuk apa gunanya mereka? Untuk apa? Idawatan min ma'in wa anazah. Untuk membawa air segayung dan juga membawa tongkat kecil punya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibawakan maksudnya. Apakah kejadian ini selalu dilakukan oleh Rasul? Maka jawaban tidak. Rasul lebih sering tidak meminta kepada anak-anak atau kepada seseorang untuk membawakan airnya, tapi Rasul membawa sendiri. Tapi perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini meminta kepada seseorang untuk membawakan air, maka perbuatan tersebut dikatakan boleh. Jadi ketika kita ingin buang air, kita ajak orang, yuk tolong bawain air sekalian ya, saya pengen buang air di sana. Maka hal tersebut boleh. Bukan sunnah. Bukan sunnah karena sebelumnya ada pelarangan. Kemudian disebutkan Rasul melakukan, maka hukumnya adalah boleh, bukan sunnah. Meminta tolong kepada orang lain untuk menghadirkan air, ini hukumnya boleh. Seharusnya Rasul bisa kan mencucinya, membersihkan dengan batu. Tinggal cari batu kemudian selesai, nggak perlu repot-repot bawa air. Maka menunjukkan di sini adalah bolehnya meminta kepada orang membawakan air. Boleh, bukan sunnah. Maka ketika ada seorang yang sakit, misalkan kita sakit, nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun, nggak bisa ngambil air. Kita bukan sakit yang tidak bisa tersentuh air, bukan. Kita sakitnya bisa tersentuh dengan air, tapi kita nggak bisa bangun, nggak bisa mengambil air. Bolehkah kita tayamum? Apakah kita wajib memerintahkan kepada orang itu membawakan air? Maka jawabannya boleh tayamum. Karena apa? Meminta orang mengambilkan air hukumnya mubah. Hukumnya mubah, maka dia boleh langsung bertayamum tanpa meminta kepada seorang mengambilkan air. Karena hukumnya mubah. Kalau hukumnya sunnah baru dia harus minta dihadirkan air. Tapi karena hukum meminta air itu hukumnya mubah, maka hal tersebut juga mubah. Berarti dia dikategorikan orang yang tidak mampu dengan air. Maka dia boleh bertayamum. Insyaallah. Ini permasalahan dengan qadha hajat, ya. Permasalahan buang air tapi dikaitkan oleh para ulama berkaitan dengan wudu. Ini karena apa? Memiliki sebuah garis hukum, yaitu bolehnya meminta kepada orang untuk membawakan air ketika dia qadha hajat ataupun dia wudu. Maka ketika itu hukumnya cuma mubah, maka juga ketika dia tidak mampu, maka tidak wajib dan tidak sunnah baginya untuk meminta air dibawakan oleh seseorang. Maka boleh dia itu berpindah dengan tayamum, langsung pindah ke tayamum. Kalau dia tidak mampu, sakit misalkan. Kalau dia malas tidur, malas gitu, bangun tidur malas ngambil air, tayamum enggak boleh. Nah, itu orang malas namanya. Maka dia harus bangun dan enggak wudu. Tapi kalau dia sakit yang tidak bisa atau tidak memungkinkan dia mengambil air sendiri, maka ketika itu boleh langsung berpindah dengan tayamum. Kemudian fa'ahmilu ana wa ghulam nahwi. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika itu membawa saya dan juga ghulam. Ghulam di sini sebagian para ulama menyebutkan maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita lihat dari sisi umur, Abdullah bin Mas'ud enggak masuk. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu adalah seseorang yang sudah sangat dewasa. Karena beliau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Pertama kali masuk Islam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka di sini agak saru kalau seandainya yang disebutkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Tapi kenapa para ulama menyebutkan Abdullah bin Mas'ud? Karena Abdullah bin Mas'ud ini yang sering disebut adalah penyimpan sendalnya Rasul.
atau orang yang membawa sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang membawa anazahnya Rasul, kadang tongkatnya, ya seperti sini adalah Anas bin Malik, dan ada yang sering membawa sendalnya Rasul. Nah, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka di sana disebutkanlah Abdullah bin Mas'ud. Ini yang gulam di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau dari sisi umur itu tidak. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah Jabir bin Abdullah, dan juga sahabat yang lain itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka siapapun gulam tersebut enggak membuat sebuah hadis cacat. Kemudian nahwi idawatan min ma'in wa anazah. Membawa air dari sebuah ceret lah ya, sebuah gayung, karena gayung enggak ada kan zaman Rasul, bentuk gayung kayak kita sekarang. Kemudian anazah itu adalah sebuah tongkat yang pendek, enggak tinggi-tinggi. Anazah ya sekitaran itu seperti mislu mukharatul rahal. Ya mungkin seginian, 40-50 cm. Ya kalau kita lihat mungkin kayak jenderal-jenderal ya. Biasanya jenderal atau bawa tuh tongkat kecil tuh segini. Nah, sekitar segituan. Sekitar segituan tongkatnya. Bukan tongkat yang panjang. Bukan tongkat yang panjang. Kemudian fayastanji bilma. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Beristinja dengan air. Maksudnya kita membersihkan dari pipis dan juga buang air dengan buang air besar dengan air. Selain kita mungkin ceboknya dengan air. Nah, ceboknya dengan air. Maka disebutkan para ulama cebok dengan air kebolehannya itu dengan secara ijma para ulama. Sepakat para ulama tentang bolehnya kita membersihkan dari kotoran pipis ataupun dari buang air besar itu dengan air. Walaupun di sana ada 3 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang melarang. Karena ada 3 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Zubair, dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau melarang beristinja dengan air. Cebok dengan air. Tapi larangan di sini kita lihat. Kenapa beliau bisa melarang? Dan beliau bahkan sampai berkata, mereka ini sampai berkata itu adalah perbuatan perempuan. Kenapa? Karena ketika itu orang sudah mulai berkata beristijmar, cebok dengan batu enggak boleh ataupun rukhsah. Rukhsah. Bukan opsi kedua. Opsi kedua berarti boleh dua-duanya. Misalnya boleh pakai yang A, boleh pakai yang B. Maka ketika ada manusia mendengar manusia berkata, "Oh, ini mencebok dengan batu ini cuma rukhsah. Kalau nggak ada air baru boleh pakai batu." Maka ketika itu 3 sahabat ini berkata, maka melarang dengan air. Maksudnya supaya mereka itu menggunakan batu dan supaya mereka mengetahui menggunakan batu bukan rukhsah. Bukan rukhsah. Jadi kalau nggak ada air baru boleh menggunakan batu, enggak. Maka 3 sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajmain, maka mereka ini karena mendapatkan manusia telah berkata bahwa cebok dengan batu itu enggak boleh kecuali enggak ada air, maka mereka baru melarang orang cebok dengan air. Jadi bukan 3 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini melarang mencebok dengan air, bukan. Tapi melarangnya karena apa? Karena manusia sudah mulai ada pikiran menggunakan batu itu cuma hanya rukhsah saja. Maka beliau larang. Maka ketika di sini maka hukumnya tetaplah ijma' para ulama. Tetaplah kesepakatan para ulama bahwa cebok dengan air itu diperbolehkan. Walaupun yang sepakat para ulama yang paling afdal itu dengan air dengan batu. Digabung antara dua itu. Tapi digabung pertama yang dilakukan dengan batu, kemudian yang kedua dengan air. Batu dulu 3 kali,
kemudian baru dengan air. Nah, kemudian hadis yang keempat. Ini juga ada adab setelah kita masuk kamar mandi yang kadang terlupa. Yaitu setelah kita selesai qadha hajat, setelah kita selesai membersihkan, di sana Rasulullah SAW sering menaruh tangan di tanah. Maka di sini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal khala ataitu bima'in fi taurin aw rakbatin fastanja minhu thumma masaha yadahu 'ala al-ard. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk kamar mandi, aku sering membawakan airnya. Kemudian Rasulullah SAW cebok, setelah beliau cebok, beliau mengusap tangannya ke tanah. Mengusap tangannya ke bumi. Kemudian baru beliau selesai pergi. Dan di hadis lain juga menyebutkan ya Jarir, karena minta kepada Jarir ibn Abdullah, ya Jarir hati tahuran. Wahai Jarir, tolong bawakan kepada saya air untuk saya membersihkan dari kotoran ini. Kemudian setelah membersihkan waqal biyadihi fadalaka biha al-ard. Kemudian Rasulullah menggosok-gosokkan tangannya ke bumi. Nah, ini kadang kita lupa nih, habis kita pipis, kita cebok, maka gosok tangannya di lantai kamar mandi. Enggak perlu keluar dulu gitu ya, keluar bumi gitu. Dalam keadaan masih belum pakai celana kan enggak mungkin. Maka gosokkan di art yang ada di ketika kita buang airnya. Ini untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka baru kemudian setelah itu hadis yang keempat, wa an al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khudhil idawah. Tadi berarti ke Anas minta ambilkan air, kemudian tadi ke Abu Hurairah mintakan kepada air, kemudian kepada Jarir minta air, dan juga ini kepada Mughirah. Kenapa Rasulullah SAW sering kayak gini? Karena apa? Mereka semuanya berharap bisa mengkhidmah Rasulullah SAW. Mereka itu berebut. Maka Rasulullah SAW itu ya sebagai orang yang mengerti, maka beliau minta gantian kepada orang-orang yang lain, kepada A, B, C dan D. Maka di sini kepada Mughirah ibn Syu'bah. Nah, di hadis ini menceritakan bagaimana Rasul ketika buang airnya di lapangan. Kalau tadi kan cuma hanya menyebutkan di hadis Anas, beliau beristinja dengan air. Beristinja dengan air saja udah. Enggak menyebutkan hal lebih. Maka di dalam hadis ini menyebutkan hal yang lebih. Maka dibawakan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah alaihi wasallam. Maka Mughirah telah berkata kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhil idawah, ambilkan aku seciduk air atau satu gayung air. Fantalaq hatta tawara anni faqadha hajatahu. Kemudian pergi. Dikasih air, Rasulullah SAW pergi, menjauh dari Mughirah. Tawara atau hatta tawara anni. Fantolak hatta tawara anni. Maka ketika Rasul ketika itu kan pipisnya atau buang airnya di lapangan.
Maka menyebutkan Mughirah, "Fantak, pergi Rasul dariku sampai hatta tawara, menjauh dari pandangan manusia." Menjauh dari pandangan manusia sampai nggak kelihatan oleh Mughirah, sampai tidak kelihatan oleh Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW pipisnya. Maka di sini disunahkan untuk apa? Tawara, menjauh. Tadi ya, menjauh dari penglihatan manusia. Dari penglihatan manusia. Maka jangan kita mudah buang air di tempat yang dilihat oleh manusia. Enggak, kita harus menjauh. Harus menjauh, jangan di depan penglihatan manusia. Kalau di luar. Kalau di luar. Yang wajib yang mana? Dari menjauh dari penglihatan manusia? Itu yang wajib penglihatan apa? Aurat. Maka Rasulullah SAW keluar ini menjauh karena apa? Supaya aurat Rasul tidak kelihatan dari pandangan-pandangan manusia kepada aurat Rasulullah SAW. Dan kemudian yang kedua adalah apa? Sisa badan yang lain. Sisa badan yang lain. Jadi biar nggak kelihatan kita. Yang kebuka sih bukan aurat, tapi cuman badan ke atas gitu. Maka Rasul itu menjauh dari hal-hal demikian. Maka ketika kita keluar rumah jangan sampai tanpa kaos gitu, tanpa baju. Sering kan kadang di kita ini keluar itu cuma pakai celana doang. Nah, jangan sampai kita melakukan hal demikian. Rasul di dalam permasalahan kamar mandi aja beliau menjauh dari penglihatan manusia supaya tidak terlihat sisa badan yang lainnya. Supaya tidak terlihat sisa badan yang lainnya. Kecuali emang kita tidak memiliki baju. Di awal zaman Rasulullah SAW banyak para sahabat yang hanya menggunakan satu pakaian. Karena apa? Gak mampu untuk membeli pakaian yang kedua. Maksudnya pakaian cuman hanya bisa menutup awal ke bawah. Nah, karena emang gak mampu untuk membelinya. Karena miskin sekali ketika itu para sahabat Nabi SAW. Nah, ini alasan pertama Rasulullah SAW itu menjauh supaya tidak terlihat oleh manusia. Kemudian yang kedua apa? Fungsinya supaya tidak mendengar suara di kamar mandi. Supaya enggak mendengar suara di kamar mandi, suara kentutnya kah, suara aliran airnya, ataupun hal-hal yang lainnya yang nanti akan membuat manusia enggak suka dengan hal tersebut. Maka kita ketika di kamar mandi yang sepi ya silakanlah kita mengeluarkannya dengan lega gitu ya, dengan lapang. Tapi ketika ada manusia, perhatikan pelan-pelan. Walaupun kita di dalam kamar mandi kalau seandainya penuh kok bisa pelan-pelan supaya apa? Tidak mengganggu manusia yang lain. Dan supaya juga yang kedua supaya kita tidak malu. Pas kita keluar keluar, tungguin sama orang tuanya. Siapa sih tadi yang kentut? Pas buka, lah oh ini. Supaya kita juga tidak malu dengan hal tersebut. Jadi fungsi dua, kenapa Rasul menjauh itu dua, supaya menjauh dari penglihatan manusia, dan kemudian yang kedua supaya tidak mengganggu pendengaran manusia. Supaya tidak mengganggu pendengaran manusia. Kalau menjauh dari penglihatan manusia itu dua, ada yang aurat itu wajib, ya, kemudian atau sisa badan yang lainnya. Nah, maka sekarang gimana dengan WC ataupun dengan tempat pipis yang model sekarang? Ya, pipis yang modelnya itu duduk berdiri ya, tinggal kita
hal tersebut. Kalau hal tersebut bisa terhindar dari yang pertama, maka ini masih boleh kalau dibutuhkan. Maka para ulama memfatwakan di Lajnah Daimah untuk orang jamaah haji yang pipis dengan kloset duduk berdiri, maka boleh. Karena kan orang manusia banyak kan. Saking banyak gak mungkin mereka itu suruh ngantri kamar mandi. Dan sedangkan kloset yang berdiri itu sangat mudah mengisi dengan banyak. Maka itu boleh asalkan tidak kelihatan auratnya. Maka jangan pede turunkan ya. Atau ngangkatnya ketinggian gitu, jangan. Dan ketika seandainya mau pipis itu kita sedikit memojokkan ke dalam supaya tidak terlihat. Kalau ini emang dibutuhkan. Tapi kalau seandainya tempatnya enggak mendesak seperti haji, maka lebih baik kita tinggalkan. Karena apa? Akan tersingkap atau akan terlihat aurat kita di hadapan manusia. Akan terlihat aurat kita di hadapan manusia, maka kita tinggalkan. Kita masih mending mengantri di kamar mandi, lebih terjaga dari penglihatan manusia. Kemudian ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini ketika diriwayatkan Bukhari dan Muslim, maka jelas kesahihan hadis tersebut. Derajat hadis tersahih yang paling tinggi adalah ketika diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua itu baru Sahih Bukhari doang, kemudian baru ketiganya Sahih Muslim. Kalau riwayat tersebut muttafaqun alaih, maka tenang. Hadis tersebut pasti sahih insyaallah. Ini hadis yang keempat. Insyaallah hadis yang kelima kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Berkaitan dengan qada hajat. Sebelumnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya. Andi? Enggak ada toilet. Oh, enggak ada bisa tempat buang air besarnya. Oh, gitu ya. Kalau untuk adab yang tadi tidak membawa Al-Quran, tidak membawa mushaf, maka lakukan yang sama. Lakukan hal yang sama. Tapi kalau seandainya zikirnya, maka di sana sebagai para ulama memperbolehkan. Sebagai para ulama memperbolehkan. Jadi lupa ataupun kita mau apa, kadang diperbolehkan ketika di dalam kamar mandi yang tidak ada kloset. Jadi lupa, kita mungkin masya Allah ya, orang yang sering ratban li zikrillah, orang yang senantiasa lisannya itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk kamar mandi terucap, maka nggak masalah. Ya. Kemarin kita pernah ceritakan bagaimana Abu Bakar ya, yang membawa batu ke kamar mandi itu selalu membawa batu dan masukkan ke dalam mulutnya supaya tidak terlepas zikirnya. Karena beliau ada orang yang senantiasa lisannya basah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ulama kita, masya Allah yang baru-baru ini, itu Syekh bin Baz rahimahullah, dikisahkan beliau pun sama. Beliau sama ketika masuk kamar mandi pasti beliau harus menutup mulutnya. Karena apa? Sering berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang luput ketika kamar mandi pun baca. Dan beliau pun sampai luput dalam ketika ada yang menanya. Kayak tadi misalkan Pak Andi nanya, Syekh bin Baz itu ketika itu pernah sampai diulang 3 kali pertanyaan. Karena Pak nggak dengar. Karena beliau ketika diam, beliau sibuk dengan berzikir. Ketika selesai sibuk berzikir, ya Syekh, silakan jawab. Oh, maaf, tadi pertanyaan apa? Ya. Sampai 3 kali beliau meminta. Karena apa? Biasa berzikirnya beliau rahimahullah taala. Insyaallah ini ya, sebuah akhlak yang baik, sebuah perilaku yang sangat baik ya, yang harus kita tiru. Yang harus basah lisan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun zikirnya, mau subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ataupun doa zikir yang lainnya. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma hanya zikir ketika setelah salat dan setelah salat tidak berzikir. Kemudian selanjutnya, Pak. Pak Asep.
Masya Allah. Itu memang karena belum masuk hadisnya maka saya belum bahas sebelum itu. Tapi karena pertanyaan ditanya sekarang, maka ketika hal itu emang ada dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis dari Aisyah dan ada hadis dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Aisyah menggambarkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pipis dalam keadaan berdiri. Karena Aisyah melihat di dalam rumah saja. Lihat di dalam rumah saja. Tapi ada riwayat yang lainnya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pipisnya berdiri. Pipis berdiri. Maka dari dua hal ini, kalau seandainya pipis berdiri dan tidak meminceratkan najis tersebut kepada baju kita, maka hal tersebut boleh. Kalau terjaga dari najis, hal tersebut boleh. Walaupun yang lebih aula jongkok. Walaupun yang lebih aula adalah jongkok. Tapi kalau ditanya bolehnya, maka boleh. Asalkan syaratnya aman dari najis. Kalau nggak aman dari najis, maka nggak boleh. Tapi kalau aman, maka diperbolehkan. Tapi lebih utama duduk atau jongkok jongkok. Karena itu akan lebih tertutup aurat dan juga akan lebih mudah keluar najisnya dan tanpa ada kemungkinan kecipratan. Ada lagi yang ditanyakan? Masih ada, ya. Kalau di mall atau di hotel, kadang-kadang kita masuk nih, belum toilet gitu, terus ada ruangan lagi untuk teman toiletnya. Nah kita bacaannya itu ketika masuk itunya atau pas mau masuk ke. Jadi ada dua ruangan gitu ya? Kalau wastafel kan bukan masuk kategori kamar mandi kan? Nggak mungkin kan kita juga pipis di situ kan, nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Enggak kan? Emang bukan tempatnya kan? Ketika ada orang pipis di wastafel itu pasti manusia akan berkata dia ini nggak punya adab, ya kan? Ya maka di situ bukan daerah kamar mandi dalam. Sama seperti tempat kita wudhu. Ini kan kayak ada dua ruangan kan? Ini karena nggak ditutup aja kan? Kalau ditutup perempuan biasanya kan tertutup kan? Maka tempat wudhunya dengan kamar mandinya beda. Tempat wudhunya itu boleh. Tempat wudhunya itu boleh. Jadi baca doanya pun ketika pengen masuk pintu yang ke kamar mandinya, yang ada klosetnya, yang kita akan buang air pipis di sana. Maka ketika itu boleh tuh, bawa misalnya kita lupa nih bawa mushaf, kita keluarkan, kita taruh di daerah dekat wastafel. Kalau kita nggak ada orang lain, kita cuma sendiri, supaya tidak masuk ke dalam kamar mandi, maka kita taruh sana. Maka hal tersebut juga boleh, supaya tidak menghinakan kamar masuk kamar mandi, membawa mushaf. Sensor? Maksudnya gue sensor gimana? Oh, ada juga yang otomatis ya? Maksudnya bisa dipakai gimana ya? Oh, ketika kita mundur baru keluar tuh airnya. Oh, astagfirullah. Kirain langsung keluar setelah kita selesai buang airnya, keluar dia enggak. Mundur dulu. Maka tinggalkan itu. Karena orang ketika kita mundur kan bisa ngelihat nanti. Maka tinggalkan yang modelnya ada sensornya itu. Oh iya. Nah itu berkaitan nanti dengan istijmar. Nah, itu dengan batu. Kalau tisu doang, kita ambil tisu kita lap, maka itu cukup, nggak perlu kasih air. Nggak perlu dikasihkan air dia. Jangan tisu basah, tapi tisu aja, tisu kering. Tisu kering ambil kemudian lapan. Kalau seandainya nanti air pipisnya tidak muncar kemana-mana, maksudnya muncarnya itu ke area tubuh yang lainnya, maka yang sananya bisa dilap dengan tisu. Yang kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Jadi nggak perlu basahkan tisunya, tapi langsung saja. Kemudian kita mundur, kita tutup, mundur, misalkan maju lagi kita mau bersihkan nggak masalah.
Kalau kita mau mencukupkan dengan tisu, tapi tisunya tisu yang kering ya, tisu yang kering dan yang ada serat yang bisa menyerap air, Karena sebagian tisu makan kan, sebagian yang biasanya kotak, yang warna-warni, itu biasanya nggak menyerap air kan. Kalau daging ada tisu, itu kan nggak langsung seperti ini, dia agak licin, berbeda tisunya. Maka tisu itu nggak boleh, kecuali tisu itu tersebut kasar dan bisa untuk mengangkat, maka boleh. Bisa mengangkat maka boleh. Tapi kalau nggak bisa, kasar malah membuat kotor yang makin menyebar kemana-mana, maka nggak boleh. Maka tidak boleh. Taunya cuma bisa di lubang sini, taunya pas ketika kita gesek malah maju ke depan gitu. Pindah. Ada lagi? Nanti permasalahan istijmar insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Setelah kita menjelaskan tempat-tempat lain yang dilarang kita buang air. Kita belum membahas tempat yang dilarang, baru tempat yang boleh dengan kamar mandi. Maka nanti ada tempat-tempat yang dilarang untuk buang air besar atau buang air kecil. Kemudian baru kita masuk ke istijmar. Baru kita masuk ke dalam hukum menggunakan batu. Menggunakan batu bisa dikiaskan kalau seandainya ilahnya sama. Kalau seandainya bentuknya mirip, bisa mensucikan, bisa menyerap, bisa hal-hal yang lain yang kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.